Pengkhotbah pasal 5 sampai 6 ini, ketika saya membaca dan coba untuk mengerti apa sih yang sebenarnya Tuhan ingin bicarakan, apa sih yang Tuhan ingin sampaikan. Ada satu judul yang muncul, yaitu True Lasting Enjoyment. Di tengah-tengah pembacaan kita di pasal 5 dan 6 ini banyak sekali kata kesia-siaan, segala sesuatu ini sia-sia, itu sia-sia. Tapi bagaimana dengan yang tidak sia-sia, yang lasting? Ya, mari kita sama-sama belajar sama-sama hari ini. Pengkhotbah pasal 5 sampai 6 ini, ketika saya membaca dan coba untuk mengerti apa sih yang sebenarnya Tuhan ingin bicarakan, apa sih yang Tuhan ingin sampaikan. Ada satu judul yang muncul, yaitu True Lasting Enjoyment. Di tengah-tengah pembacaan kita di pasal 5 dan 6 ini banyak sekali kata kesia-siaan, segala sesuatu ini sia-sia, itu sia-sia. Tapi bagaimana dengan yang tidak sia-sia, yang lasting? Ya, mari kita sama-sama habiskan untuk mencari atau menambah kekayaan tersebut. Kekayaan di sini tentunya yang saya bicarakan adalah kekayaan duniawi, harta, uang, kepemilikan barang, properti, dan sebagainya. Seringkali kita sebagai pemimpin habis banyak waktu, habis banyak tenaga, habis banyak resource kita gunakan semuanya untuk mencari dan menambah kekayaan tersebut. Nah, namun ketika kita lihat pengkhotbah pasal yang kelima, dikatakan ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini ada satu kutipan ayat yang sering, nggak sering sih, tapi beberapa kali muncul di dalam Alkitab. Itu adalah kata-kata sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Jadi kita datang tidak bawa apa-apa, suatu saat nanti kita check out, kita pergi dari dunia ini juga tidak akan membawa apa-apa. Nah, namun tragisnya kekayaan harta duniawi ini sering dikumpulkan dengan capek, dengan susah payah, tapi sebenarnya kekayaan tersebut hanya jadi perangkap yang tidak dapat memenuhi our deeper needs, kebutuhan kita, longing kita yang lebih dalam. Nah, makanya itu jadi perangkap. Kita coba cari dari material, kita cari dari apa yang dunia lihat, begitu ya, kekayaan harta dan segala macam, tapi tidak pernah mengisi kekosongan di dalam hati kita. Jangan salah, saya sendiri sering merasa bahwa wah, saya harus cari uang lebih banyak, saya harus kumpulkan harta lebih banyak dan segala macam. Dan seringkali saya sendiri mendapati diri saya terjebak dalam pemikiran itu, yang kemudian puji Tuhan, Tuhan bawa saya ke perenungan pengkhotbah ini dan mencoba menarik saya keluar dari pemikiran yang kurang tepat. Dan saya rasa di sini mungkin banyak yang mungkin pernah terjebak atau punya pemikiran seperti itu, untuk mencari dan mencoba untuk menambah terus kekayaan dan harta di dunia ini. Nah, bagaimana caranya kita supaya tidak terjebak dalam pola pikir ataupun prinsip seperti itu?
Jadi kita akan bahas beberapa attitude, beberapa sikap yang mungkin bisa menolong kita sama-sama dalam keluar daripada perangkap kepemimpinan tersebut. Jadi bagaimana attitude seharusnya seorang leader terhadap uang, terhadap harta, terhadap resource. Saya yakin di sini setiap kita dititipkan berbeda-beda dari Tuhan. Kita nggak hanya berbicara tentang uang. Bisa jadi satu orang memiliki possession yang lebih banyak dalam bentuk uang, yang lain memiliki dalam bentuk barang, yang lain memiliki dalam bentuk mungkin properti dan segala macam. Jadi kita semua dititipkan berbeda-beda. Dan bagaimana kita punya attitude terhadap apa yang Tuhan titipkan tersebut. Yang pertama, yang pastinya supaya kita tidak terjebak dalam pola pikir seperti itu adalah dengan loving God, mengasihi, mencintai Tuhan. More than we love money. Lebih daripada kita cinta daripada harta itu sendiri. Nah, saya kutip sebenarnya di sini dari Lukas pasal 16 ayat 13. Ini cukup cukup terkenal yang mengatakan bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi seharusnya bagaimana attitude kita terhadap kekayaan ada kita lebih mengasihi, kita lebih mencondongkan hati kita kepada Tuhan daripada terhadap harta. Jadi itu membuat kita bersedia meninggalkan kekayaan dan kenyamanan materi, dan membuat kita lebih mau untuk berjalan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang membangun kerajaan Allah. Dengan kita tidak cinta hal itu, kita tidak terikat akan harta itu, tapi kita bisa mudah untuk berjalan menuju dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Yang kedua adalah responsibly stewards assets and resource. Bagaimana pandangan kita seharusnya sebagai orang percaya terhadap ini, yaitu adalah berpikir bahwa ini hanyalah titipan belaka. Apapun itu yang Tuhan kasih kepada kita itu adalah titipan yang suatu saat tidak kita bawa. Itu hanya dititipkan sebentar. Bagaimana kita bersikap terhadap apa yang Tuhan titipkan, yaitu dengan cara steward, dengan mengelola semua yang Tuhan berikan, apapun bentuknya kepada kita. Jadi setiap sumber daya yang kita miliki itu pada dasarnya adalah berasal dari Bapa, dari Tuhan. Nah ini saya kutip Lukas 19 ayat 13, itu tentang uang mina, perumpamaan uang mina. Ada seorang tuan yang memanggil 10 orang hambanya dan kemudian memberikan uang mina kepada mereka. Dan tuan itu berkata, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Sampai aku datang kembali. Berarti sang tuan akan kembali dan mungkin akan meminta pertanggungjawaban. Bagaimana dengan kita? Jangan kita didapati tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dititipkan kepada kita. Nah, ini tentunya menjadi mindset atau attitude yang baik dan benar ketika kita bisa mengelolanya dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Yang ketiga adalah generous giving, dengan memberi. Dengan kita memberi dan kita generously giving, kita sedang menyingkirkan pola pikir miskin. Di sini bukan miskin keadaan, tapi miskin pola pikir yang merasa bahwa saya serba kurang. Saya kurang, bagaimana dengan saya, bagaimana dengan nanti besok nanti gimana, apakah cukup buat saya, apakah cukup buat keluarga saya. Bukan soal keadaannya yang saya mau highlight di sini, setiap kita beda-beda keadaannya, tapi yang saya mau highlight di sini bukan keadaannya, tapi pola pikirnya. Selalu merasa kekurangan, itu adalah mindset miskin. Selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup. Udah punya banyak pun, kalau pola pikir miskin ini ada, udah punya banyak pun tetap merasa nggak cukup. Padahal sudah memiliki jauh lebih baik daripada orang-orang lain. Nah, ini berarti kita menimbun pemberian Tuhan, kepercayaan Tuhan, kita timbun semua untuk diri kita dan tidak mau kita kelola, tidak mau kita bagikan pada orang lain. Yang sebenarnya jangan-jangan Tuhan ingin menggunakan kita
untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Uh, saya senang beberapa waktu lalu ada orang yang saya kenal, kerabat yang saya kenal, ketika memberi, um, orang tersebut sering sekali memberi, sangat generous, dan orang-orang sampai bertanya, kenapa kamu mau memberi terus? Kenapa kamu mau giving terus kepada orang lain? Atau kenapa kamu mau kasih ke saya terus? Saya kan kemarin sudah dapat, bulan lalu sudah dapat sesuatu dari kamu. Kenapa kamu masih mau kasih saya gitu? Kemudian orang ini menjawab, saya adalah kerannya Tuhan. Keran yang kita biasa pakai buat keluarkan air ya, wastafel ataupun di kamar mandi, keran. Jadi Tuhan mau saya selalu dibuka kerannya supaya ngalir terus ke bawah. Saya suka sekali kata-kata itu, menjadi saluran buat orang lain. Sebuah kata-kata yang masih saya ingat dan saya pegang sampai sekarang, to be generous, jadi saluran buat orang lain. Yang keempat, attitude yang harus kita miliki supaya kita tidak terjebak dalam pemikiran cinta uang adalah keeping the spirit of contentment. Bahwa kepuasan sejati terdapat dalam hubungan dengan Tuhan. Di 1 Timotius 6, saya akan sebutkan ayat yang ke-8 saja. Dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini beberapa kali saya sering dengar orang mengutip ayat ini. Tapi di balik itu saya rasa saya paham kenapa orang-orang mengutip ayat ini, itu untuk mengajarkan tentang rasa cukup kepada kita. Bukan soal sekedar punya makanan dan pakaian, tapi lebih daripada itu adalah spirit of contentment, rasa cukup, rasa memiliki cukup. Ketika kita memiliki perspektif ilahi, perspektif yang benar tentang kekayaan, tentang riches, ini tentunya akan sangat membantu kita mempersiapkan diri kita untuk sebenarnya kekayaan yang sejati dalam perspektif kekekalan. Jadi dari apa yang Tuhan titipkan, kekayaan di dunia yang mungkin kita nikmati saat ini, kalau kita mengelolanya dengan baik, memiliki attitude yang benar, tentunya ini justru akan menolong kita bagaimana untuk mengumpulkan kekayaan yang sejati di kekekalan nanti. Jadi ini adalah modal yang Tuhan titipkan kepada kita semua untuk kita gunakan untuk membangun kekayaan yang sejati itu dalam perspektif kekekalan. Jadi ini ada 4 attitude yang mungkin bisa kita bawa pulang, yang mungkin bisa meremind dan merefresh kita untuk stay in the right track dan nggak terjebak dalam jebakan kepemimpinan cinta uang gitu ya, kekayaan. Yang pertama tadi adalah loving God more than loving money, loving kekayaan. Yang kedua, responsibly stewards asset, mengerjakan aset yang ada yang Tuhan titipkan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga ada generous giving, memberi dengan murah hati. Dan yang keempat ada keeping the spirit of contentment, memiliki rasa puas yang sejati. Nah ini ada kata-kata atau ayat yang saya kutip, Khotbah 6 ayat 1-2 saya bacakan. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Mungkin tulisan ini ditulis oleh Salomo, tapi saya tidak tahu pastinya siapa yang menulis. Kalau memang betul ini ditulis oleh seorang yang kaya, seorang yang benar-benar memiliki semuanya, memiliki resource, dan masih menuliskan bahwa ada orang yang memiliki kekayaan tapi tetap sia-sia, berarti bukan kekayaan dunia yang sesungguhnya dicari. Maka itu ketika kekayaan diperoleh tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa menikmati dan mengelola kekayaan dunia secara meaningful, maka kekayaan itu menjadi hal yang sia-sia dan bahkan tragis. Tidak ada artinya, tidak ada meaningnya. Hanya dikumpulkan dan tidak bisa jadi apa-apa juga, dan bahkan mungkin tidak bisa dinikmati. Justru kita belajar hari ini bahwa kepuasan sejati tidak datang dari harta benda, dari kekayaan dunia, tapi dari kehidupan yang sesungguhnya selaras dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan mau attitude kita yang benar terhadap kekayaan, terhadap apa yang Tuhan sudah titipkan.
Kita masuk ke topik yang kedua tentang enjoyment, tentang sukacita, tentang joy, true and lasting enjoyment. Saya baca uh, kitab ini pasal 5, pasal 6 banyak bicara tentang kesia-siaan. Saya sendiri dalam hati bertanya di mana joy-nya kalau begitu, di mana sukacitanya kalau segala sesuatu sebenarnya sia-sia. Nanti kita coba lihat sama-sama lebih dalam. Nah, berbeda dengan pandangan dunia, the mainstream pandangan dunia, pengkhotbah 6 mengingatkan kita bahwa sebenarnya kenikmatan sejati, true enjoyment, kebahagiaan sejati, true joy, sukacita sejati, tidak diperoleh dari yang pertama umur panjang, di pengkhotbah 6 ayat 6, banyaknya keturunan, pengkhotbah 6 ayat 3, kerja keras di pengkhotbah 6 ayat 7, dan juga kepintaran atau kebijaksanaan. Kita seringkali berpikir empat hal ini justru, wah ini akan menjadi sumber daripada kebahagiaan kita di dalam hidup ini, punya umur panjang, punya banyak keturunan, um, bekerja dengan keras supaya nanti bisa menikmati hasilnya, terus kepintaran, kebijaksanaan. Seringkali kita terjebak juga dalam pemikiran bahwa keempat hal ini bisa membawa kita kepada true enjoyment, true and lasting enjoyment di dalam hidup ini. Sedangkan pengkorbanan mengingatkan kita bahwa bukan ini, tidak di sini tempat kita mencari true enjoyment. Karena empat hal ini juga akan bisa menjadi hal yang sia-sia. Jadi di mana? Kalau hidup ini tidak bisa dirasakan dengan kenikmatan, dengan rasa joyfulness dan true enjoyment tidak ada dalam kehidupan ini, maka kehidupan akan terasa kehilangan makna. Kalau tadi pengkhotbah bilang kekayaan, umur panjang, dan segala macam itu bukan menjadi sumber daripada enjoyment di dalam kehidupan ini, jadi apa dong? Karena kalau kita tidak memiliki itu, kehidupan kita akan menjadi sia-sia dan hilang maknanya. Nah ini dikatakan orang punya 100 anak dan hidup lama, tapi tidak puas, tidak ada enjoyment, ya maka sama aja sia-sia. Tuh, seperti orang datang pergi dalam kegelapan, sia-sia sekali. Jadi dari mana kita mendapatkan the source, dari mana kita bisa mendapatkan true enjoyment in life? Ada 4 hal. Yang pertama kita bisa mengenal sumber daripada kenikmatan sejati. Nah, jadi cara kita yang pertama untuk kita bisa memiliki true enjoyment in life adalah mengenal siapa sumbernya. Dikatakan di Mazmur 16 ayat 11, saya kutip dalam bahasa Inggris, "You may known to me the path of life, you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand." Dikatakan bahwa ada seseorang yang memberikan jalan kehidupan. Ada orang yang akan mengisi kita dengan joy, dengan kenikmatan daripada presence, hadiratnya. Ada eternal pleasures, ada true lasting enjoyment di tangan kanannya. Berarti ini adalah seseorang karena bisa memberikannya kepada kita, bisa mengisinya di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Kalau ini ada seseorang, saya yakin itu udah pasti ada Tuhan. Bisa dibaca di Mazmur pasal 16 ini, dari awal sampai akhir. Saya yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan kita jalan kehidupan, mengisi hati kita dengan hadiratnya, dan juga memberikan kita eternal pleasures. Karena itu ada semua di tangannya Tuhan. Jadi ketika kita mengenal sumbernya, kita bisa menikmati true enjoyment in life. Yang kedua adalah menjaga pandangan kita selalu tertuju kepada Tuhan. Masih di Mazmur pasal 16. I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body will also rest secure. Cara kita bisa benar-benar tidak takut, will not be shaken, dan bagaimana kita bisa tetap terus rejoice dan bisa truly rest adalah ketika kita menjaga mata kita, keep my eyes always on the Lord.
menjaga pandangan kita selalu tertuju pada Tuhan, meskipun keadaan sedang tidak baik-baik saja, meskipun sekeliling kita juga tidak dalam keadaan yang fine, mungkin kita juga baru menghadapi masalah A, B, dan C, tapi ketika kita keep my eyes, menjaga mata kita tertuju kepada Tuhan, ya ketika kita berjalan sama Tuhan, I will not be shaken, my heart is glad, hati kita penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, dan mulut kita pun juga rejoice. Jadi nggak cuma kenal, tapi menjaga pandangan kita tertuju pada Tuhan. Yang berikutnya adalah melakukan kehendak Tuhan dan meneruskan pada generasi berikutnya. Melakukan saja tidak cukup, tapi juga seharusnya kita meneruskannya, mengajarkannya pada generasi berikutnya. Ini ada di kitab Keluaran. Tuhan bilang, these are the commands, decrees, and laws the Lord your God directed me to teach you. Ini kata Musa pada bangsa Israel. To observe in the land that you are crossing the Jordan to possess, so that you, your children, and their children after them may fear the Lord your God, as long as you live by keeping all his decrees and commands that I give you. Dikatakan di akhir daripada kalimatnya, and so that you may enjoy long life. Gimana caranya bisa enjoy long life, menikmati hidup ini? Merasakan true enjoyment adalah ketika kita keep the commands, menjaga firman Tuhan, menjaga kebenaran Tuhan, dan juga memberitakannya pada your children and their children, menjaga supaya firman Tuhan itu hidup dari generasi ke generasi, maka kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita, itu dengan enjoyment. Dan yang terakhir ada bersandar pada sukacita yang daripada Tuhan. Nah, ini dikatakan sama Nehemia ketika firman Tuhan dibacakan kepada bangsa Israel waktu itu ketika mereka membangun kembali tembok dan kemudian membacakan firman Tuhan. Setelah dibacakan Taurat Tuhan tersebut, maka Nehemia bilang kepada bangsa Israel, go, enjoy. This day is holy to our Lord. Do not grieve. Hari ini adalah hari yang kudus buat Tuhan. Jangan kamu bersedih, jangan berduka cita. Karena sukacita yang daripada Tuhan adalah kekuatan. Dan ini dikatakan setelah bangsa Israel mendengar Taurat Tuhan, mendengar firman-Nya Tuhan. Jadi ketika kita mendengar, menjaga, dan tahu firman Tuhan, di situ akan muncul joy. Dan biar joy itu, true enjoyment itu, menjadi sandaran kita, to become our strength, so that the joy of the Lord is our strength. Cara 4 hal ini menolong kita untuk merefleksikan kembali dan melihat dari mana sih sumber enjoyment yang sesungguhnya, karena hidup tanpa enjoyment ya sia-sia saja. Tapi bersyukur bahwa Tuhan sudah berikan kita true enjoyment, bahwa Tuhan Yesus sudah datang buat kita dan sudah memberikan kita semua the true enjoyment in life. Nah, supaya itu bisa kita pegang dalam menghadapi kehidupan kita, supaya kehidupan kita punya meaning, punya makna. Nah, ini ada ayat terakhir yang ketika menyusun materi ini saya jadi teringat, yaitu Yohanes 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, I am the gate. Yesus berkata, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. Barang siapa yang datang kepada Bapa melalui aku, mereka akan diselamatkan. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. Pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu bisa memiliki hidup dan memilikinya dalam kepenuhannya, kelimpahannya, to the fullness. Jadi kita tahu sama-sama di sini bahwa sebenarnya kenikmatan hidup yang sejati, the true enjoyment in life, hanya dapat dimiliki lewat hubungan, relationship dengan Tuhan. Karena lewat Tuhan, lewat Yesus, the gate, kita bisa masuk, diselamatkan, dan punya hidup dalam kepenuhan. Hidup yang penuh, hidup yang full. Bukankah itu berlawanan dengan apa yang dikatakan di pengkhotbah? Segala sesuatu sia-sia, sia-sia. Tapi gimana supaya nggak sia-sia? Having life to the fullest,
is having relationship, memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, ini ada satu pertanyaan. Nah, mungkin kita berbicara tentang true enjoyment, divine true enjoyment, the true lasting enjoyment. Kenikmatan hidup, sukacita hidup yang sesungguhnya, yang daripada Tuhan. Nah, pernah nggak Bapak, Ibu, Saudara ngalami muncul sukacita di dalam hati, merasakan true enjoyment, yang mungkin waktu itu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua rasakan di hati ketika sedang ngambil komitmen tertentu, ketika sedang melakukan sesuatu yang ternyata di situ baru menemukan, oh ini loh yang Tuhan maksud dengan true enjoyment. Oh ini loh sedikit daripada true lasting enjoyment yang Tuhan ingin untuk saya rasakan di kehidupan saya. Nah, mungkin boleh di-share komitmen atau hal apa tersebut yang waktu itu saudara lakukan, yang sehingga menyebabkan Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa merasakan the true, divine, lasting enjoyment.